You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, I will sing of the goodness of God. Oke kan ya, mari kita bersama. Kami pagi hari ini mengucap syukur Tuhan, ya apa yang kami dengar bukan merupakan nikmat manusia, tetapi merupakan perkara yang Tuhan sampaikan, yang disampaikan dengan kalimat yang sangat sederhana, yang mudah kami mengerti, sehingga bisa kami praktekkan di dalam kehidupan saya. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa supaya kami yang datang mencari pulang menemukan, kami yang datang lemah pulang dikuatkan, kami yang datang sakit pun pulang disembuhkan Tuhan, kami yang terikat pulang membawa kelegaan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, kami berjanji setiap kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita bicara mengenai integriti, suatu hari Warren Buffett bilang seperti ini. Somebody once said that in looking for people to hire, kalau mau cari orang buat di hire, we're looking for these three qualities. Kalau kita mau cari pegawai, kita mau cari orang, mau cari partner, mau cari suami, muda, mau cari istri, tiga quality ini kita cari. Yang pertama adalah integrity, yang kedua intelligence, yang ketiga energy. Ini orang sekuler, integrity, intelligence, and energy. Jadi integritas, kepandaiannya, dan energinya dia, tenaganya dia. And if you don't have the first, kalau kamu tidak punya yang integrity, the other two will kill you. Jadi kalau saudara cari orang, cari teman, cari partner, saudara pasti cari tiga hal ini: integritas, intelligence, and energy. Nah kalau nggak ada yang pertama, nggak ada integritinya, yang duanya, intelligence-nya dia, kepandaiannya dia, dan energinya dia, will kill you. Ini benar, karena orang yang tanpa integriti, kalau saudara ketemu orang yang nggak ada integritinya, kamu lebih baik punya orang yang nggak ada integritinya, yang bodoh dan malas. Karena kalau dia nggak punya integriti dan dia cerdas dan sangat berpotensi, it's very dangerous. Saudara setuju dengan ini? Nah, integritas itu berasal dari kata integer, atau integer itu artinya bulat. Ya, bilangan integer itu bilangan bulat, utuh. Menjadi seorang yang berintegritas itu adalah menjadi seorang yang utuh, yang whole, yang tidak terpecah, menjadi orang yang tidak terbelah, untuk mencapai potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, kalau kita mau bicara mengenai leading with integrity, kita nggak cuma ngomong kejujuran. Kejujuran itu baik. Seseorang yang berintegritas pasti jujur. Tapi orang yang jujur saja belum tentu berintegritas. Tahu saudara bahwa jujur saja tidak cukup. Dan teori dan prinsip ini bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan katakan seperti ini. Saudara masih ingat cerita ini? Matius 5:25 ayat 14. Perumpamaan tentang seorang penakut, perumpamaan tentang kerajaan surga. Yesus bilang ini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara tahu cerita ini kan? Tentang talenta, 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Sebab kerajaan surga adalah seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2, yang seorang lagi diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupan. Jadi kita, pelajaran pertama adalah kita jangan pusing lihatin talentanya orang lain. Saudara mau punya 5 deh, mau punya 2 deh, mau punya 1 deh. Karena masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupan. Nah kalau saudara mau mengerjakan yang
Nah, kalau saudara ingin punya dipercaya lebih, kalau saudara ingin promosi, yang saudara mesti lakukan adalah saudara mesti yang tingkatkan kesanggupan saudara. Ini bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang bilang. Jangan berdoa minta kesempatan dari Tuhan, tapi berdoalah supaya waktu kesempatan itu datang kamu siap. Halo. Berhenti kita minta kesempatan sama Tuhan, tapi berdoalah supaya waktu kesempatan itu datang kita siap. Jadi masing-masing diberi talenta menurut kesanggupan. Lalu kita tahu yang punya 5 mengusahakannya, yang punya 2 mengusahakannya, yang punya 1 dependen. Betul? Nah, pertanyaan saya sama saudara, sama yang punya 5 talenta dan yang punya 2 talenta, di dalam Matius 25 ayat 21 dan 23, Tuhan itu ngomong yang persis sama. Dia bilang seperti ini, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Ini kunci kalau saudara mau dapat promosi di dalam hidup. Kalau saudara mau dipercaya untuk sesuatu yang lebih besar, saudara mesti setia dengan apa yang kecil. Waktu Daud jadi gembala, menurut saudara berapa besar kerana? Karena kakaknya tanya. Kalau saudara nanti baca ceritanya, waktu Daud datang nemuin Goliat itu, kakaknya tanya, lu ngapain kesini? Kau apakan itu domba yang 2-3 ekor banyaknya? Ini bukan interpretasi saya, saudara. Ini firman Tuhan bilang, kamu apakan kambing domba yang 2-3 ekor banyaknya? Jadi Daud mengembalakan berapa? 2-3 ekor saja. Tapi dia menjaganya dengan sepenuh hatinya. Dia bertarung melawan beruang. Betul? Kan dikatakan dia bertarung melawan beruang dan singa, dia pakai rahangnya kerbau. Jadi walaupun kecil, dia jaga dengan sepenuh hatinya. Karena dia setia menjaga 2-3 ekor anak domba, Tuhan kemudian suatu hari percayakan satu bangsa yang namanya Israel. Apakah ini masuk di pikiran saudara? Jadi kalau saudara mau dipercaya untuk mengelola sesuatu yang lebih besar, kelolalah sesuatu yang kecil yang ada di tanganmu. Karena kalau engkau setia dengan perkara yang kecil, maka kepadamu akan dipercayakan perkara yang besar. Nah, kembali ke soal integritas. Integritas bukan cuma cerita soal jujur. Yang dari hambanya ini yang dikasih 5, 2, dan 1. Pertanyaan saya sama saudara, yang mana yang gak jujur? Kita cenderung bikin yang sama. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau saudara sekarang ada siapa yang punya pembantu di rumah? Ada? Oke. Sekarang saudara punya pembantu di rumah. Saudara pergi dari rumah, bilang, B, titip di rumah ya, jagain. Waktu saudara pergi, TV di rumah ada 1. Waktu saudara pulang, saudara bareng TV ada berapa? 1 kan? Betul Pak? Saudara kan di rumah punya TV 1. Ada pembantu di rumah. Sekarang saudara pergi, saudara pulang, TV masih 1. Kulkas masih 1. Uang yang 1.000, uang 10.000 yang saudara taruh di meja masih 10.000. Jujur nggak pembantu saudara? Jujur. Jadi pertanyaan saya sama saudara, hamba yang mengelola 5, 2, dan 1, mana yang gak jujur? Nggak ada. Semuanya jujur. Karena dikasih 1, dia kembaliin berapa? Dikembaliin 1. Hamba yang jujur kan dia? Ya, dia hamba yang jujur. Kalau nggak jujur dikasih 1, dikembaliin 1/4. Yang 3/4 dia tilep. Saudara mau lihat maksudnya? Jadi dikasih 5, kembaliin 10. Kasih 2, kembalikan 4. Kasih 1, kembalikan 1. Jujur gak? Jujur. Tapi kenapa dia bilang ini? Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas.
Jadi jujur aja. It's not enough. Jadi waktu saudara bilang leading with integrity, it's not just being honest. Ada hal yang lebih dari itu. Orang yang berintegritas pasti jujur. Tapi orang yang jujur saja belum tentu dia dikatakan sebagai orang yang berintegritas. Jadi menjadi seorang yang berintegritas itu kan menjadi seorang yang utuh sesuai dengan desain dan purpose itu. Nah, di poin ini saya mau switch message according sama yang tadi malah saya katakan. Nah, selama saudara bekerja di sini, Matius 5 ayat yang ke-16 mengatakan seperti itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara kenal ayat ini kan? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi apa yang Yesus sendiri katakan untuk saudara? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Terangmu bercahaya, bukan seberapa terang cahaya, tetapi bagaimana cahaya itu menjadi terang untuk menolong orang untuk melihat perbuatanmu yang baik. Kamu adalah terang dunia. Bukan dikatakan bahwa kamu akan menjadi terang, tetapi kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapa di surga. Nah, seringkali kita salah tafsirkan ini. Nah, kita bilang, Pak, saya ini nggak bisa gini. Kenapa? Saya ini nggak fasih gitu. Dan suruh kamu ngomong siapa? Yang suruh kamu ngomong siapa? Kan firman Tuhan cuma bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan nama Bapa di surga. Ini adalah prinsip dasarnya penginjilan. Melihat perbuatanmu yang baik, bukan melihat khotbahmu yang bagus, melihat nyanyianmu yang, melihat doamu yang panjang-panjang. No, melihat perbuatanmu yang baik. Setiap kita bisa melakukan perbuatan yang baik yang bisa dilihat orang. Sebab kita semua adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Nah, seperti sebuah nyala lampu, ada dua hal yang terjadi dengan lampu ini. Dia nyala atau mati dulu, brother. Betul? Lampunya nyala atau mati? Untuk sebuah lampu supaya dia nyala, cuma perlu satu lampu. Dia cuma perlu terhubung kepada sumbernya. Kalau dia terhubung, ya dia nyala. Kalau dia nggak terhubung, ya dia mati. Dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah terangmu bercahaya. Nah, supaya terangmu bercahaya, pertama terangmu mesti nyala dulu. Apa ini masuk ke pikiran saudara? Jadi supaya terangmu bercahaya, saudara, yang penting mesti ngapain? Nyala dulu. Nah, supaya kamu nyala, kamu harus terhubung sama Tuhan. Kamu tidak akan bisa nyala, lampu nggak nyala kalau tidak terhubung. Nah, setelah lampu itu menyala, baru hal yang kedua, apakah lampu yang nyala ini bercahaya? Sebab sebuah lampu bisa, karena dalam bahasa Inggris itu dikatakan bahwa let your light shine. So if you are connected, your light is on. It's a light. But does your light shine? Apakah terangmu bercahaya? Karena terangmu bisa seperti lampu yang lensanya buta. Saudara pernah coba ambil lampu nanti bohlam atau lampu senter, terus di depannya saudara oles sama coklat cair, terus nyalakan senternya, senternya nyala nggak? Nyala. Tapi terangnya bercahaya nggak? Ya nggak bersinar. Karena apa? Karena ketutupan. Jadi ada dua hal di dalam hal ini. Yang pertama adalah pastikan saudara nyala, pastikan saudara terhubung. Yang kedua, pastikan nyala yang ada padamu bersinar atau tidak. Karena kalau saudara
biar terangmu bercahaya. Kalau saudara bercahaya, baru orang bisa melihat perbuatanmu yang baik. Saudara bayangkan di ruangan ini gelap. Bayangkan ruangan ini gelap. Lalu saya melakukan perbuatan yang baik. Saudara bisa lihat saya melakukan perbuatan yang baik. Tidak bisa. Nah, untuk supaya saudara bisa melihat perbuatan yang baik, minimum harus ada secercah cahaya, betul? Jadi bukan seberapa terangnya cahayamu. Yang penting terang itu ada yang memungkinkan untuk seseorang bisa melihat perbuatanmu. Itu kuncinya. Jadi biar terangmu bercahaya supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik. Jadi saudara sebagai terang, saudara ini mesti ngapain sih? Ya jadi terang aja. Saudara bayangkan, kalau David ini bajunya kotor, kesini kena sosok, tapi ini gelap. Tahu nggak dia bajunya kena sosok? Tahu nggak dia kalau ini bajunya dia ini kotor? Tahu, saudara. Kamu adalah terang. Nah, saudara sebetulnya mesti ngapain? Ya jadi terang aja. Jadi terang itu mesti ngapain sih? Gak usah aneh-aneh, saudara. Gak usah khotbah-khotbah, gak usah doa panjang-panjang. Biar terangmu bercahaya. Kalau saudara terhubung dengan sumbermu, terangmu bercahaya. Dan kalau hidupmu bersih, kacamu clear, sekecil apapun lampumu, terangmu bercahaya. Nah, waktu terangmu bercahaya, saudara bayangkan ini ruangan gelap, bajunya dia kotor. Dia nggak tahu. Nah, biar terangmu bercahaya. Sekarang saya datang jadi terang. Jadi terang mesti ngapain? Ya, jadi terang aja, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, sekarang saya datang di sini, terang itu ada di sini. Terang membuat seseorang bisa melihat keadaannya. Kalau ruangan ini gelap total, dan kemudian saya datang bawa terang, saya pakai HP saya, gelap total, bajunya kotor dia nggak tahu. Saya datang cuma bawa terang. Terang membuat orang lingkungan sekitarmu bisa melihat keadaan. Saudara setuju? Terang membuat seseorang bisa melihat keadaan. Terang akan membuat seseorang datang mendekat. Saudara tidak perlu ngapa-ngapain. Kalau saudara nggak percaya, nanti pulang ke rumah, nanti malam nih, janjian sama teman satu lagi, saudara di depan, suruh satu orang pilih satu ruangan, satu daerah di dekat rumah, bawa lampu di dapur deh, dan janjian 1, 2, 3, yang di dapur nyalain lampu senternya, saudara di depan matiin yang saja. Jadi satu rumah gelap total. Saudara lihat orang-orang bergerak kemana? Ke depan atau ke dapur? Orang kan bakal ke dapur. Kenapa? Karena dia nggak nyaman gelap. Orang akan mendekat ke arah mana? Mendekat ke arah terang. Nah, orang yang suka mancing tahu betul ini. Betul nggak? Bawa perahu ngapain? Gantung dulu lampu kecil kan? Ikan-ikan pada datang, baru dia mancing di sana. Buat saudara yang suka mancing, saudara ngerti apa yang saya maksud. Jadi terang akan membuat orang datang mendekat. Terangmu akan membuat orang bisa melihat keadaannya. Tetapi ada tetapinya. Waktu dia melihat keadaannya, belum tentu dia suka dengan keadaannya. Waktu dia lihat saus tomat di bajunya, belum tentu dia suka melihat keadaannya. Nah, waktu dia tak suka lihat keadaannya, mungkin dia salahkan saudara karena saudara bikin dia jadi kelihatan kotor. Kalau saudara ada di kantor, saudara bekerja, saudara cuma jadi terang. Saudara mengerjakannya dengan penuh integritas, mengerjakannya dengan benar. Dan ini waktu saudara mengerjakan dengan benar, yang bikin gak benar karena ada terang jadi kelihatan kotornya. Nah, waktu mereka melihat mereka ini kotor, belum tentu mereka suka sama saudara. Bukankah ini
Jadi yang Yesus katakan, dunia tidak kenal kamu dan dunia akan membenci kamu. Kenapa? Karena kamu terang. Karena kamu terang, kamu bikin saya terlihat kotor. Karena kamu terangmu membuat apa yang salah jadi kelihatan. Kita pernah punya gubernur seperti itu kan? Dia nggak suka nilai duit. Dia nggak suka pakai anggaran besar-besar. Tapi dengan apa yang dia buat, terlepas dari cara ngomongnya yang belepetan, apa yang dia buat membuat proyek yang ada jadi nampak buruk. Orang nggak suka. Firman Tuhan sudah menulis bahwa dunia tidak mengenal aku dan dunia akan membenci kamu karena aku. Karena kamu terhubung, kamu jadi terang. Melihat perbuatanmu yang baik harusnya mereka bisa memuliakan nama Bapa di surga. Terang yang ada membuat orang bisa melihat keadaannya. Tetapi waktu dia bisa melihat keadaannya, belum tentu dia suka dengan apa yang dia lihat. Nah waktu dia lihat dan dia gak suka, mungkin dia akan menyalahkan saudara. Kalau saudara ingat-ingat perjalanan hidup saudara, waktu masih SD dulu, masih SMP, waktu saudara memutuskan untuk gak mau nyontek, teman-teman sekeliling kamu saudara kira-kira bilang apa? Langsung tahu gitu. Betul kan? Yang gak nyontek malah disalahin sama teman-temannya yang suka nyontek. Guru datang, terus guru pergi ngasih tugas, kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan lihat kerjaan temannya. Lalu gurunya pergi. Terus semua saling tukar-tukaran jawaban. Saudara nggak mau, kan saudara yang dibenci sama teman di kelas, betul kan? Pelit, dia bilang begitu. Saudara di kantor, saudara punya perusahaan. Kalau orang buat yang punya perusahaan, saudara mau beli software yang asli. Kira-kira teman saudara bilang apa? Kau usah lah beli software asli. Karena saudara beli software asli membuat dia yang beli software bajakan tampak sangat buruk. Jadi dia gak suka sama saudara. Terangmu membuat baju kotornya jadi kelihatan. Halo. Di saat saudara kerja, saudara bikin salah nih, gak ada yang tahu. Tapi saudara bikin salah. Terus ngadep sama atasan. Pak, saya mau ketemu Pak. Atau Bu, saya mau ketemu. Kenapa? Saya mau bikin pengakuan nih. Sebetulnya saya bikin salah, gak ada yang tahu sih. Tapi ini salah. Kira-kira teman kerja saudara bilang apa? Penjilatin ya. Loh, firman Tuhan katakan kalau salah ya bikin ngaku dan minta maaf, betul gak? Tetapi pada saat saudara melakukannya, kiri kananmu kan bilang apa? Gila. Cari muka. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang benar, terangmu membuat kotor di bajunya jadi kelihatan. Does it make sense to you? Nah, terang yang ada itu seperti potensi yang ada dalam diri. Potensi yang ada akan membawa pengaruh. Terangmu bercahaya sehingga melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan nama Bapa di surga. Potensi yang ada akan membawa pengaruh. Nah, potensi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu potensi saudara. Tetapi pengaruh seseorang adalah kemampuan seseorang untuk mengakibatkan perubahan tanpa melakukan paksaan. Kalau saudara cuma jadi seorang atasan dan saudara memaksakan tim saudara melakukan sesuatu yang kalau dia tidak lakukan akan ada sanksinya. Pada saat orang itu melakukannya, belum tentu saudara punya pengaruh. Tetapi kalau saudara tidak punya direct, tidak bisa memaksakannya dan itu masih terjadi, saudara adalah orang yang berpengaruh. Kalau saudara bayangkan, kalau saudara renungkan sebentar, spend beberapa detik sebentar, siapa orang berpengaruh di dalam hidupmu? Saudara akan sadar bahwa ternyata orang-orang inilah bukan orang-orang yang bisa memaksakan sesuatu terhadap hidup. Apa yang dia buat menginspirasi saudara, menjadikan saudara seperti saudara yang ada sekarang. Saudara kata orang ini berpengaruh di dalam hidup saudara. Betul. Jadi seorang yang
berpotensi, belum tentu berpengaruh. Tetapi seseorang yang berpengaruh pasti punya potensi. Nah, seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang mampu untuk melakukan apa yang benar di saat yang salah itu kesempatannya sangat terbuka. Dan dia baru dikatakan saudara seseorang yang berintegritas. Kalau saudara seseorang yang tetap melakukan apa yang benar, walaupun sesuatu yang salah itu sangat menarik untuk dilakukan, tetapi saudara tidak melakukannya, walaupun tidak ada larangan atau paksaan untuk tidak melakukannya. Konsep ini sebetulnya Tuhan sudah lakukan sejak awal dunia diciptakan. Manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Kan saya bicara tadi, integritas adalah bicara tentang utuh, betul? Orang yang berintegritas adalah seseorang yang utuh. Nah, manusia yang diciptakan Tuhan pertama, diciptakan Tuhan utuh. Sebab diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Marilah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, dijadikan Adam. Waktu Adam itu jadi, perintah pertama yang Tuhan kasih sama manusia apa namanya? Perintah pertama yang Tuhan kasih. Kan waktu diciptakan Tuhan cuma apa? Tuhan berfirman, Tuhan ngomong, diberkati, beranak cuculah, bertambah banyaklah, berkuasalah, gitu kan? Lalu Tuhan kasih perintah sama manusia. Yang pertama, perintah pertama dari Tuhan sama manusia, semua pohon boleh lu makan dengan bebas. Kan itu perintah pertama Tuhan. Semua pohon boleh kamu makan dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan lu makan. Pada hari kamu mau makannya, pastilah kamu binasa. Apa yang sedang Tuhan katakan? Apa yang sedang Tuhan ajarkan? Tuhan sedang mengajarkan tentang konsep integritas. Semua boleh lu makan, yang ini jangan. Tetapi akses bisa. Karena kalau aksesnya nggak bisa, saudara tidak perlu punya integritas. Contohnya gini, saya punya anak sakit batuk, terus saya bilang, nah, kamu batuk, kamu jangan makan es krim ya, tapi es krim ada di kulkas. Misalkan di kulkas, es krim ada di kulkas. Papa bilang, es krim jangan kamu makan karena kamu batuk. Nanti kalau udah sembuh baru kamu boleh makan. Lalu papa pergi. Kalau papanya pulang, anaknya nggak makan es krim. Satu anak itu taat. Berarti dia sedang menunjukkan integritinya dia, betul? Tetapi, nah kamu batuk, kamu nggak boleh makan es krim. Ada es krim di kulkas. Kulkas kita kunci. Ada di dapur, pintu dapur kita kunci. Anak ini perlu punya integritas dan untuk makan es krim. Tidak perlu. Jadi kalau kesempatan untuk melakukan kesalahan itu tidak terbuka, saudara tidak perlu punya integritas. Halo, saudara perlu punya integritas kalau saudara tahu mana yang harus dilakukan, tetapi kesempatan untuk buat yang salah sangat terbuka. Dan kesempatan untuk melakukannya sangat mudah. Makanya integritas sangat sulit untuk dinilai. Karena integritas berhubungan dengan ketaatan. Nah, ketaatan susah dinilai. Karena kalau tidak ada pilihan, saudara tidak perlu ada ketaatan. Karena pilihannya tidak ada. Saudara perhatikan, waktu Tuhan bilang ini jangan dimakan, disitulah Tuhan sedang menguji integritas dan ketaatannya. Karena apa? Adam bisa anytime datang dan ambil. Harusnya dia bilang ini, I decided not to. Kenapa? Emang gak enak? Bukan. Emang gak bisa? Bisa.
Kenapa? Ya Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang jangan, ya saya enggak. Tetapi saudara perhatikan, waktu Adam sama Hawa sudah diusir keluar dari taman itu, lalu Tuhan bilang ini, marilah kita taruh kerub dengan panah api yang terang, dia adalah pohon kehidupan, supaya jangan anak manusia itu datang dan mengambilnya. Nah jadi yang soal, karena integritasnya nggak ada, Tuhan udah nggak percaya. Awal mulanya Tuhan bilang, semua boleh kamu makan, pohon yang ini jangan ya. Tapi karena dimakannya pula, integritasnya rusak, Tuhan nggak percaya lagi. Tuhan bilang, ya soal kehidupan, saya kasih api yang menyala-nyala, aksesnya udah nggak bisa, kulkasnya udah dikunci. Jadi nggak perlu integritas lagi, karena integritas berkaitan dengan ketaatan. Nggak ada yang ngeliatin, tapi saudara tidak melakukannya. Saya kerja lama di bank, saudara. Makanya di bank tidak ada direktur ketaatan. Yang ada kepatuhan. Saudara nanti nggak ada direktur ketaatan. Mana ada perusahaan ada direktur ketaatan? Karena ketaatan baru bisa dibilang ketaatan when you don't do the wrong things. Padahal kesempatannya ada and no one is watching. Tapi kalau saudara itu hati-hati loh, nanti ada audit loh, saudara patuh, comply, bukan obey. Nggak ada direktur ketaatan kan di perusahaan bank. Yang ada direktur kepatuhan. Selama saya kerja itu selalu ada direktur, ada barengan sama HR, direktur HR dan kepatuhan. Nggak ada direktur ketaatan. Barangkali di sini ada direktur ketaatan, kan nggak ada. Ada direktur yang membidangi kepatuhan. Jadi to lead with integrity is how you lead when no one is watching. Bagaimana saudara melakukannya waktu orang-orang gak ada yang melihat. Nah waktu orang-orang melihat, biar mereka melihat perbuatanmu yang baik. Biar terangmu bercahaya, biar mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Allah di surga. Nah di dalam saudara melakukan perbuatanmu yang baik, bagian berikutnya yang saya sampaikan bagi hari ini. Ini mission statement yang Tuhan kasih sama saudara dan saya sebagai orang percaya. Yang ngomong Yesus lagi. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi seberapapun jumlahmu yang ada di dalam perusahaan ini, ketahuilah Tuhan tahu gak kamu ini domba? Tahu. Tuhan tahu kalau kita ini domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Kita akan kalah buas selama serigala, betul? Kalah secara fisik karena kita domba. Kalau kita coba lawan serigala sama kita, misalkan ini, saudara domba yang umurnya 3 tahun, tanduknya udah jadi. Saudara ketemu serigala umurnya 2 bulan setengah, kira-kira diadu menang mana? Menang domba, betul? Karena serigalanya masih serigala anak-anak, giginya belum jadi, betul? Tariknya belum jadi. Kalau diadu ya menang domba. Tapi kalau saudara diadu dan menang, domba kan saudara? Atau serigala? Sebab saudara diutus seperti domba ke kawanan serigala. Nah, waktu saya pertama kali baca tentang ayat ini, terus terang saya punya pertanyaan sama saudara. Tuhan, kok jadi domba ke kawanan serigala? Kan kayaknya bodoh banget. Aku tahu Tuhan memang engkau adalah anak domba, tapi kan engkau singa dari Yehuda. Kenapa diutus jadi domba? Jadi singa dong, lebih keren. Betul gak? Sekarang saudara bayangkan. Ini serigala nih. Ini serigala. Saudara domba. Lihat, Tuhan bilang, aku mengutus kamu
Saya berharap saudara nangkep bagian ini. Kalau saudara lupa tadi yang lain semua, saudara nangkep bagian ini. Karena ini berhubungan dengan pekerjaan saudara. Aku mengutus kamu seperti domba ke kawanan serigala. Saudara domba datang ke kawanan serigala. Domba datang ke kawanan serigala. Kira-kira apa yang ada di pikiran serigala waktu domba datang? Puji Tuhan, makan siang sudah datang. Betul? Mungkin serigala sekarang bikin doa makan. Tapi coba lihat, aku mengutus kamu dengan perkasa seperti singa ke kawanan serigala. Saudara datang ke singa. Kira-kira serigala di sini lihat singa gimana? Singa datang. Lari, betul? Bagaimana mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapa di surga kalau mereka lari terbiring-biring? Bagaimana mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik? Mereka harus nyaman sama kamu, tapi kamu jangan dimakan sama mereka. Betul nggak? Mereka harus nyaman lihat kalian datang. Mereka harus nyaman lihat domba datang. Domba kita makan nanti. Mereka nyaman, jadi mereka melihat perbuatanmu. Tetapi mereka tidak bisa melihat perbuatanmu kalau kamu datang sebagai domba yang terus dimakan sama serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kita lagi bikin di dalam acara rohani, seminar rohani. Kita mesti cerdik dulu atau kita mesti tulus dulu? Tulus. Ayatnya udah bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi mesti yang mana dulu? Cerdik dulu. Sebab kalau kamu datang sebagai domba yang tulus di kawanan serigala, lunch, makan siang. Kamu harus datang jadi seperti serigala yang cerdik seperti ular. Jangan lupa kata seperti, karena kalau enggak kamu jadi ular dulu. Kamu harus jadi serigala ya, jadi domba ya, cerdik seperti ular. Supaya saudara cuma seperti ular, makanya saudara harus tulus seperti merpati. Karena dunia kenalnya ini, cerdik dan licik, tulus dan culu. Jadi kalau orang tulus itu culu, kalau orang cerdik itu licik, itu dunia. Tuhan mau saudara cerdik dan tulus. Cerdik bicara soal pikiran, tulus bicara soal hati. Amsal 4:23 bilang, dari dalam Amsal 4, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, dari dalam dirinya mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau saudara datang sebagai domba yang cerdik, tetapi hatimu tulus, dari dalam kehidupanmu mengalir aliran-aliran air hidup, ini yang membuat mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan nama Bapa di surga. Jadi saudara mesti datang cerdik dulu. Nah, kalau saudara datang cerdik, jadi saudara mesti ngapain? Ya ada seperti apa adanya. Datang jadi apa? Jadi terang. Biar terangmu bercahaya. Nah, waktu saudara datang, saudara harus datang di antara kawanan serigala, harmful. Saudara datang cerdik, tapi saudara datang cerdik dan saudara harus menjadi domba yang tulus. Cerdik ada di dalam pikiran, tulus ada di dalam hati. Daud suatu hari ngomong seperti ini. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, kenal hatiku. Ujilah aku, kenal pikiranku. Jadi pikiran itu diapain? Diuji. Hati itu diselidiki. Cuman gara-gara saudara satu kantor, cuman gara-gara saudara tahu persekutuan yang sama, cuman gara-gara saudara duduk satu ruangan, beda meja, sebelahan, tidak serta-merta membuat saudara jadi kenal sama dia. Pikiran itu diuji, hati itu diselidiki. Jadi hati itu perlu diselidiki.
Cuman gara-gara saudara duduk persekutuan sama-sama tidak serta-merta membuat saudara mengenal dia. Saudara perlu menyelidikinya. Nah, ungkapan yang sering dikatakan oleh para gadis bilang ini, buat saya sih Pak, tampangnya tak penting, yang penting hatinya baik. Betul, sering kali kita dengar seperti itu. Kelihatannya rohani, padahal sesat. Bagaimana saudara bisa tahu hatinya baik? Kalau saudara selidiki. Bagaimana bisa saudara selidiki? If you go on a date. Bagaimana saudara go on a date? If you go out with that person. Bagaimana saudara bisa go out with that person kalau tampangnya aja malas? Jadi jangan bilang buat saya tampangnya nggak penting, yang penting hatinya baik. Saudara nggak akan bisa tahu hatinya baik kalau saudara nggak tampangnya nggak ada baik. Jadi kelihatannya rohani tapi sesat. Jadi nggak ada itu. Hati itu diselidiki. Jadi saudara mengerti apa yang saya maksud? Jadi hati itu diselidiki, pikiran itu diuji. Jadi ujian itu untuk pikiran. Nah, ini bagian saya yang terakhir. Jadi hati itu diuji, pikiran itu diuji. Kalau saudara kelas 3 SD, terus dapat ujian apa? Ujian 3 SD, betul. Kalau saudara bisa melakukannya, saudara namanya naik kelas. Naik ke kelas 4, ujian lagi kan? Ujian kelas 4. Ujian kelas 3 udah gak ikut lagi, betul kan? Karena saudara udah jadi lebih mahir, saudara jadi lebih pintar. Jadi ujian bikin saudara jadi lebih pintar. Atau dalam konteks yang sedang kita bahas, ujian bikin kita jadi lebih cerdik. Setuju? Nah, sekarang ujian bikin saudara jadi lebih cerdik. Tetapi betapa seringnya sebagai anak-anak Kristen, waktu kita ketemu ujian, kita pinjam ayatnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu. Dan Tuhan kita is a redemptive God. Dia Tuhan yang baik. Kadang dia lalukan ini karena saudara minta. Cuma saudara ujian kan? Enggak. Kalau saudara nggak ujian, saudara jadi lebih pintar kan? Saudara nggak lebih pintar. Padahal semua serigala yang saudara temui in the marketplace adalah serigala lulus ujian. Karena buat serigala cuma ada 2 pilihan. Dia tidak punya Tuhan penyelamat. Dia cuma punya 2 pilihan. Either I survive or I die. Saya berhasil lewat ujian saya atau saya mati. Betul Pak? Serigala yang gak lulus ujian udah mati. Tetapi serigala yang ada adalah serigala yang lulus ujian. Jadi serigala yang ada sekarang serigala yang apa? Udah cerdik, udah lulus ujian. Sementara kita di sini, yang anak-anak Kristen, sibuk minta cawan itu berlalu. Kira-kira yang sibuk minta cawan ini berlalu diadu sama serigala yang lulus ujian, mana lebih mana? Halo? Serigalanya yang mana? Makanya saudara mengerti benar ayat ini. Lukas 16 ayat 8, nah ayat ini jadi make sense. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah ayat ini jadi make sense saudara. Kenapa anak dunia lebih cerdik daripada anak terang? Kita sibuk minta cawan berlalu dari manaku. Kalah cerdik. Sekarang diusur ke kalangan serigala. Habis-habisan lah. Nah lalu gereja kan dengan mudah apa? Kasih stempel untuk kalangan sendiri. Ini yang sudah terjadi di marketplace, betul? Untuk kalangan sendiri. Jadi orang-orang dikumpul, udah kita Kristen. Dari bapaknya bilang, kumpul di ruangan saya untuk kalangan sendiri. Kita yang Kristen punya kecenderungan untuk bikin happy club. Come, gather together. Sementara Tuhan bilang, go. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Saudara harus pergi. Nah supaya saudara bisa pergi dan pastikan saudara menang, saudara perlu ujian.
Tapi ujiannya susah, Pak. Korintus bilang ini, ujian yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, kamu akan dikasih penolong supaya kamu bisa melewatinya. Jadi kalau saudara bertahan di dalam ujianmu, kamu pasti bisa melewatinya. Kenapa? Karena kalau kamu tidak sanggup untuk melewatinya, pasti ujiannya sudah diambil sama Tuhan. Sebab Tuhan kita itu setia. Ujian yang kamu hadapi, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Sebab Tuhan itu setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau saudara percaya bahwa Dia Tuhan yang setia, maka kau akan bertahan menghadapi ujian ini walaupun jalan keluarnya kayaknya belum kelihatan. Namanya iman. Betul kan? Yes. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Now all these verses, semua ayat-ayat yang saudara baca ini jadi make sense buat saudara. Jadi kalau saudara ketemu ujian mulai sekarang berhenti minta cawan ini berhati. Kalau ini saudara hadapi, berarti Tuhan tahu saudara bisa menghadapi. Pada saat saudara menghadapinya, percayalah Tuhan akan kasih kekuatan buat saudara bisa melewatinya. Nah kalau saudara bisa melewatinya, saudara akan jadi lebih cerdik. Suatu hari waktu saudara diutus ke kawanan serigala, saudara bisa jadi domba yang cerdik yang diutus ke kawanan serigala, sehingga kamu dan dimakan sama serigala. Dan kamu tidak perlu bikin happy club, lalu dikasih label untuk kalangan sendiri. Saya berharap ini memberkati saudara. Dan Yesus berkati.